penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Oke teman-teman, sekarang kita akan merakit sebuah PC lagi teman-teman. Iya, kita akan rakit lagi. Nah, inilah konten yang ditunggu-tunggu, selalu ditunggu-tunggu. Selalu rakit PC selalu. Inilah merakit PC yang kiri-hore lagi nih. Kita selalu kiri-kiri si belakangan. Iya. Iya, kita rakit yang kiri-kiri aja. Oke deh, sekarang kita mau merakit sebuah PC yang lumayan budget sebenarnya ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak, dari keinginan customernya ini tujuannya untuk apa? Oke, jadi kerakitan kali ini nih juga punya customer, dan customernya ini cukup mandiri sebenarnya. Benar. Karena dia itu komponennya tuh dia beli sendiri, resiko sendiri, dan dibawa ke kami, dan di sini cuma minta tolong untuk dirakitkan aja. Oke, jadi semua komponennya ini yang beli itu customernya, Customernya, iya, ownernya iya. sendiri yang beli, dia nyari-nyari ini ya, apa Nyari-nyari namanya di YouTube. info-info di Info di YouTube, di gini pokoknya browsing-browsing. Iya. Tapi juga sempat konsultasi ke kita, nanyain kalau untuk game kayak gini spesifikasi yang paling low banget, maksudnya low budget banget tuh yang apa, dan kita kasih saran. Dan untuk barang-barangnya sih dia nyari sendiri. Dia nyari sendiri. Oke, dia nih ngerakit PC-nya ini buat apa sih? Memang kebutuhannya mau dipakai untuk main game, terutama game-game online, PB, Valorant, kemudian GTA 5, GTA Online itu, GTA Oke. Online itu ya. Jadi itu sih. Oke, jadi dia untuk main game dan budgetnya ini berapa ini? Dia bilang, tak tanya berapa ngabisin untuk komponen-komponennya nih. Dia bilang katanya sekitar 2,5 jutaan. 2,5 jutaan. Iya, jadi 2,5 juta kan low budget banget, masih di bawah 3 juta Iya, nih. masih di bawah 3 juta untuk gaming itu oke lah ya, nice. Iya. Oke, langsung saja kita akan bahas komponennya. Oke, siap. Pertama, prosesornya pakai apa nih? Untuk otaknya sendiri dia pakai Intel Core i5 generasi keempat. Ini Oke. 4590. 4590 ya. Ini berarti masih DDR3. DDR3 dia tuh 4 core 4 thread. Oke. Kemudian itu harganya berapa? Kalau pasarannya sih sekitaran 300.000 ya. Sekitar biasanya. 300 ribuan ya pasaran untuk saat ini. Oke, itu untuk prosesor. Kemudian motherboardnya nih, Nah, untuk kecil banget. motherboardnya ya ini yang ukuran mini ITX ya. Dia dapat, katanya dia beli baru karena untuk mobo-mobo yang Intel seri lama itu kan ada yang rebrandnya baru gitu. Ini punyanya Ghost ya. Ghost Ya, itu Ghost. setan. Ya, ini Ghost katanya sekitar harganya tuh 380.000 baru. 380.000 baru ya. Jadi ini rebrand ya Ya, sebenarnya. oke. Oke, ini ada 2 slot RAM-nya DDR3, kemudian ya simpel lah ya untuk. Iya. Oke lah, segitu standar untuk harganya. Ya. Oke, itu untuk motherboard. Selanjutnya ini deh yang gede nih, biru-biru. Manis banget. Dia dapat VGA. Ini VGA, jadi dia tak ada keren juga VGA warnanya biru. Biru, jadi ini punyanya Sapphire Nitro AMD RX 580. AMD RX Iya. 580. Ini yang seri 8 GB kalau nggak salah. 8 GB ya. Lumayan ya. Lumayan. Pantas ini gede, lumayan gede lah gitu bentukan apa VGA-nya. Ya, jadi kemarin customer-nya sempat nanya-nanya, bingung mau nyari VGA yang low budget tapi biar game-game sekarang tuh masih kuat. Kemarin sih kami saranin itu yang itu RX 580 atau GTX 1060 atau GTX 1050 Ti. Itu kan harganya tuh kan di bawah sejuta yang second-secondnya. Jadi yang paling masuk, terus akhirnya dia ngambil yang RX 580. 580. Ya ini ambilnya bekas ya teman-teman Ya, second. dan juga ya untung-untungan sekali sih kalau mau Ya, nyari nah, barang-barang pokoknya- bekas gitu kayak apa namanya fisiknya terutama gitu. Betul. Jadi ini sih kemarin customer karena dia beli sendiri ya resiko ditanggung sendiri. Ya. Yang jelas kan kita cuma bantu ngerakitin dan install dan sebagainya. Oke, itu untuk VGA harganya berapa? Kalau pasarnya RX 580 sekarang yang secondnya itu dari harga 700 sampai 900 sih. 700 sampai 900. Oke, itu untuk VGA. Kemudian ini nih ada RAM 2 keping. Ya, RAM 2 keping kemarin customer beli ini yang 2 kali 8 GB, berarti satunya 8 GB. Ini Hynix punya. Punyanya Korea kalau nggak salah ya. Dia Iya. katanya belinya di online itu satu kepingnya itu 110.000. 110.000. Ya, berarti kalau 2 keping ya 220. 220.000. Oke lah untuk RAM yang ukuran 8 GB kali 2 ya. 16 ya, cukup lah ya. Oke lah untuk game-game sekarang. Ya, masih cukup lah, masih cukup. Masih cukup. Dan selanjutnya ini HSF-nya. Ya, dia katanya pingin tampilannya supaya ada kesan-kesan gamingnya, jadi ya biar ada RGB-nya, kemudian
untuk pendinginnya tuh yang tower gitu, model tower gini Iya. kan. Dia ambil yang punyanya Jonesbow. Ini CR 1200 yang harganya itu 110.000 kalau nggak salah. 110.000 Di online, ya. Ini bentuknya tower, Ya, udah ada fan. Ini Single RGB fan, ya? RGB. RGB yang statik atau Statik. bisa dikontrol ini ya? Statik ya. Oke, ini untuk bentuknya lumayan oke lah, dan ada 2 heat Iya. pipe-nya juga, ini lumayan lah untuk Lumayan. prosesor Cukup apa, lah untuk Intel yang Zen 4 ini. pendingin prosesor ini gitu. Oke, itu untuk HSF. Kemudian di depan itu ada power supply-nya teman-teman. Nah ini power supply sebenarnya kemarin kami saranin untuk beli yang baru gitu ya, karena dia istilahnya jantungnya. Cuman nggak tahu kenapa ini si customer belinya katanya second, terus dibilang sih masih bagus katanya, ini 500 watt. Ini punyanya mereknya Edison. Edison Jupiter 500. Ya, dan ini dia semi modular. Ya, semi modular. Semi-modular. Dari tampilannya oke lah ya, tampilan. Cuman karena ini merek kurang kami Ya. kenal gitu. Iya, gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pakai power supply ini, mungkin bisa komen di bawah bagaimana Ya, gimana? pengalamannya Betul. menggunakan power supply ini. Jadi ini baru pertama kali kita lihat power supply-nya ini ya. Iya. Jadi ini customer yang beli. Ya, terus dia katanya dapat di harga 300.000. 300.500 watt. Wih, lumayan juga sih. Iya. Jadi ya kita juga belum sempat cek di website Clearisat untuk ngecek apa namanya. Apakah ini real ya Real, 500 ya. gini, apakah sertifikasi? Nggak ada sertifikasi Nggak sih. ada juga sih sertifikasinya. Ya, jadi ya resiko ditanggung customer. Bisa. Oke, jadi ya seperti yang sebelum-sebelumnya selalu kita ingatkan untuk membeli power supply yang bagus lah gitu, yang Bagus, merek-mereknya ya, bisa baru sih. merek yang sudah lumayan terkenal. Betul. Kemudian ya minimal 80 plus Ya, watt sertifikasinya ya. sertifikasinya kayak gitu. Ya, itu aja untuk power supply. Ini harganya tadi berapa? Tadi dibilang dapatnya 300.000. 300.000. Oke lah, nggak apa-apa, Mungkin nanti untuk nekan-nekan budget. resiko ditanggung customer sendiri. Oke, depan ini ada box putih yang mungkin teman-teman udah tahu sih apa ya. Ini yang selalu sebenarnya kalau teman-teman lihat kita ngerakit PC itu kan selalu kami bilang ini fan PC yang kita belinya random, harganya 20 ribuan, dia RGB. Tapi yang dikirimnya tuh random sama sellernya, dan kali ini boxnya putih. Kalau kemarin-kemarin kan ada brandnya RX7, ada apa lagi tuh Gamen lah Iya. sebagainya. Ini sekarang kayak gini kita. Tapi dikirim. jujur ya, menurut saya ini lumayan keren sih, karena ya polos gitu, nggak ada mereknya Iya, betul. gitu. Terus cuman ada di belakangnya aja made in China gitu. Ya sudah lah, ini fan RGB dan warna putih lagi. Iya, Ya, sesuai warna sama putih. casingnya dia putih. Oke, jadi casingnya putih, ini fan-nya juga putih. Harganya tadi berapa? 20.000 kan sama ongkir-ongkir ya, paling kan 22.000 Ya, gitu. Oke. Oke lah, untuk kita nambah di Hex House. Ya. Oke, itu untuk fan. Kemudian terakhir casingnya nih yang masih Oke, dalam box. ya untuk casing ini baru juga dia beli baru. Justru casingnya yang baru mah. Casingnya baru ya, supaya tampilannya Iya. kelihatannya kesannya PC baru gitu ya. PC baru, gaming. Kita dia pakai Venom RX, ini cukup bagus juga sih Venom RX ini untuk di bagian casing, karena banyak sekali beberapa kita rakit PC juga pakai Venom RX punya. Ini Venom RX Urra. Urra. Ya, Oke. ini ada tulisan ARGB gitu kalau di depan teman-teman lihat itu. Dia soalnya dibilang di depan itu dapat 2 fan yang sudah ada ARGB-nya. Oh, RGB. Nah, itu nggak tahu ya, nanti Kita kita nanti cek. cek. Oke, ini casing ukuran MATX ya. MATX ya. MATX dan juga ITX ya. Berarti untuk ukuran yang motherboard yang besar, yang reguler itu nggak bisa masuk. Ini Harganya? 425.000 sih tadi tak cek di 425.000. Oke deh, langsung saja mungkin kita rakit. Oh ya, ada satu kelupaan. Apa nih? SSD. Oh iya, SSD. SSD-nya terlupa dia. Terlupa, oke. Oke, ya dia di sini pakai SSD yang 128 GB karena dia sudah punya hard disk yang 2 tera. Oke. Jadi untuk gaming, jadi untuk sistemnya pakai yang 128 GB. 128 Itu yang SATA. Mas. Itu mereknya apa? DST kalau nggak salah. DST. Oke, nanti kita lihat ya. Masih di dalam box kayaknya. Ya, betul. Oke dah, langsung saja kita akan rakit PC-nya ini, sekaligus kita pertama akan unboxing casing. Oke, let's go.
Oke teman-teman, jadi ini dia sudah kita rakit pesanan customer kita. Jadi tapi sih waktu pas kita rakit sih ada beberapa kendala ya, terutama bagian casing dan juga dengan mobonya. Ternyata di mobo yang ini tempat biasanya untuk audio itu kan biasanya di bawah-bawah tuh, tapi ini dia agak di atas, jadi dia terhalang VGA. Jadi yang nanti portnya ini jadi nggak kepasang, jadi kemungkinan untuk audio 2 di depan ini nggak akan aktif karena ini nggak kepasang, karena dia mentok banget sama VGA. Daripada VGA nya nggak pasang, mendingan ini nggak pasang. Yang penting kan masih di belakang masih ada jack untuk audio, jadi masih bisa tetap sambungin audio, jadi lewat belakang. Jadi kalau di depan nggak bisa. Nah jadi ini dia rakitan PC 2,5 juta punyanya customer dan tampilannya masih gaming banget ya. Jadi nanti performanya gimana nanti kita akan buatkan, mungkin kita akan gabung di video ini atau kita buatkan di video tersendiri. Oke, jadi ini dia PC Kirehore 2,5 juta gaming online untuk customer yang sudah rakit di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus di Secangkir Teh. Dan kalau teman-teman suka, tinggal klik tombol like, dan juga teman-teman bisa subscribe dan share video ini supaya makin banyak lagi orang-orang bisa rakit PC Kirehore seperti ini. Sampai jumpa.